Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'syan shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatu iman, sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini adalah melayakkan diri meraih kesuksesan akhirat dan dunia. Siapapun kita bercita-cita agar bisa sukses dunia dan akhirat. Biasanya kalimatnya itu. Tapi sesungguhnya dorongan Al-Quran dan As-Sunnah, tujuan yang terbesar adalah manusia sukses akhirat baru dunia. Kalau kita lihat di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul harthal akhirat nazid lahu fil harthi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa malahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia itu, tetapi di akhirat orang tersebut tidak mendapatkan bagiannya. Ini satu ayat. Lalu di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Isra ayat 18, dengan narasi yang hampir sama, Allah sampaikan, "Man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha man nasya wa man nuridu liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaunaha madmuman madkhura." Di sini lebih tegas lagi nih. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, kehidupan dunia nih kita, maka kami akan segerakan baginya kehidupan dunia itu apa saja yang kami kehendaki. Bagi siapa yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya orang-orang yang berharap hanya dunia. Di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Jelas di sini. Hanya dunia didapat sekedar yang dikehendaki oleh Allah, akhiratnya jahanam. Itu orang-orang yang hanya berharap dunia. Kalau di dalam ayat 19-nya Allah sampaikan, "Wa man aradal akhirah", barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, wasa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, dan orang-orang tersebut bersungguh-sungguh berupaya dengan segala potensi yang dia miliki menuju ke arah akhirat. Syaratnya adalah wa huwa mu'min, dia mukmin. Ini kuncinya. Faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik, kata Allah. Ikhwan fillah rahimakumullah.
Ini kenapa kita harus mengejar kesuksesan akhirat, karena siapapun yang mengejar akhirat, maka baginya kehidupan dunia akan dipenuhinya. Iwan fillah rahimakumullah. Lalu pantaskah kemudian kita memperoleh kesuksesan dunia dan akhirat? Ataukah kemudian kita memiliki syarat minimal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala memperoleh kehidupan itu? Sukses dunia, akhirat, atau sukses akhirat dunia, dua-duanya. Maka kata Allah, untuk hal ini marilah kita coba telisik dari firman Allah di dalam surat Fatir ayat 29 dan 30. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, yang kita ingin lihat ayat 30-nya dulu nih. Apa yang akan kita peroleh? Maka Allah sampaikan, liyuwaffiya ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Orang-orang yang akan diberikan oleh Allah penyempurnaan ini, ampunannya Allah berikan, lalu kemudian karunia-Nya Allah tambah, inilah orang-orang yang memiliki karakteristik kemungkinan memperoleh kesuksesan dunia dan akhirat. Maka kita lihat di dalam ayat 29-nya di dalam surat Fatir. Allah sampaikan, innal ladzina yatlunal kitab wa aqimus shalah wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyatan wa mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ini syaratnya, Pak. Kita coba sejauh mana kita memiliki kriteria itu. Pertama, orang-orang yang akan diberikan oleh Allah penyempurnaan pahala, lalu kemudian Allah tambah karunia-Nya, itu memiliki syarat adalah innalladzina yatlunal kitab. Orang-orang yang senantiasa membaca Alkitab, Al-Quran. Sudahkah kita memiliki kriteria itu? Membaca, membiasakan membaca Al-Quran. Kenapa hal ini memiliki dampak luar biasa dari membaca Al-Quran? Kalau kita telisik di dalam hadis-hadis Rasulullah, bahwa Al-Quran yang dibaca itu bukan hanya berdampak dunia, memberikan ketenangan, tetapi sesungguhnya berdampak akhirat. Misalnya hadis Rasulullah yang disampaikan lewat hadis riwayat Bukhari, an Abi Amamah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah safi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti di yaumul qiyamah menjadi syafaat, Pak. Yang selama ini kita kenal berbaca sholawat Rasulullah, semoga memberikan syafaat kepada kita. Kita berharap. Tapi ternyata Al-Quran yang kita baca nanti di yaumul qiyamah bisa memberikan syafaat untuk kita. Syafaat itu pertolongan. Iwan fillah rahimakumullah. Dan banyak hadis-hadis yang menunjukkan keistimewaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Lalu yang dikategorikan orang-orang yang terus-menerus membaca Al-Quran, kira-kira kriterianya apa? Gitu ya. Kita mencoba membaca satu hadis ya, terkait dengan menghatamkan Al-Quran dan apakah ini sudah ada pada diri kita. Hal ini tergambar di dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Beliau
berkata, "Wahai Rasulullah, berapa lama sebaiknya membaca Al-Quran yang 30 juz itu?" Beliau menjawab, "Hatamkanlah Al-Quran dalam 1 bulan." Ingat, terendah 1 bulan. Aku berkata lagi, "Sungguh aku mampu lebih cepat daripada itu, wahai Rasulullah." Beliau menjawab, "Hatamkanlah dalam 20 hari turun." Aku berkata lagi, "Aku masih bisa, mampu lebih dari itu, wahai Rasulullah." Beliau menjawab lagi, "Khatamkanlah dalam 15 hari." Aku masih lebih mampu, lebih dari itu, wahai Rasulullah. Beliau pun menyampaikan, "Khatamkanlah dalam 10 hari." Maka aku pun masih menyampaikan kepada Rasulullah, "Aku masih lebih mampu lagi, wahai Rasulullah." Beliau menjawab, "Khatamkanlah dalam 5 hari." Dia pun mengatakan kembali, "Aku masih mampu." Tapi Rasulullah SAW tidak memberikan izin padaku. Ikhwan fillah, hadis ini menunjukkan bahwa yang paling rendah itu adalah 1 bulan kita khatam. Artinya minimal 1 hari 1 juz. Sudahkah syarat itu kita miliki? Kita setiap hari menghatamkan atau membaca Al-Quran 1 juz. Ini syarat pertama. Yatlunal kitab, membaca Al-Quran, karena memiliki dampak luar biasa, dan Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita untuk menghatamkan Al-Quran. Kalau sudah hatam, kembali lagi dibaca dari awal, dan kemudian memberikan contoh waktu yang kita dapat lakukan, yaitu 1 bulan minimal kita hatam Al-Quran. Apakah kita sudah memiliki syarat itu? Yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu cerita. Perbaikilah hubungan kita, komunikasi kita, membaca Al-Quran kita, ya kan? Bercengkrama dengan ayat-ayat Al-Quran setiap hari. Gunakan waktu kita diisi dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, karena sesungguhnya ia berdampak bukan hanya urusan akhirat, tetapi urusan dunia kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang terakhir, selanjutnya tentu kuncinya adalah iqamis shalah, mendirikan salat. Salat adalah as-salatu imaduddin, wa man aqamaha faman aqamadaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Dan kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah, yang pertama akan dihisab adalah salat. Salat kita bagus, insya Allah kita memperoleh kebaikan. Ya, kalau kurang bagus, masih ditanya lagi tuh, bagaimana salat sunnah kita. Nah, sehingga salat-salat sunnah rawatibnya juga perlu kita lakukan. Kalau salat wajib kita banyak yang bolong-bolong, tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang menjadi kunci agar kita layak memperoleh kehidupan yang sukses dunia dan akhirat adalah wa anfaqu mimma razaqnahum yunfikun, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Terkait dengan menginfakkan, ini sedikit minta waktunya, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mendorong kita untuk berbanyak menginfakkan hartanya. Sampai-sampai ada satu kisah di dalam Al-Quran, orang yang sudah meninggal pun berharap untuk hidup agar bisa menginfakkan hartanya. Kenapa itu sangat istimewa? Karena ternyata ada sebuah perumpamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu butir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai 100 biji. Jadi satu yang kita infakkan bisa berdampak menjadi 700 kali. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Masih Allah tambah-tambah lagi. Oleh karenanya maka penting kemudian kita
berusaha menginfakkan harta kita yang kita miliki sebelum Allah Subhanahu wa taala memutus kesempatan kita lewat sebuah kematian. Ya, Iwan fillah rahimakumullah. Ya. Allah Subhanahu wa taala, sedikit terakhir saya ingin membacakan ayat Allah di dalam surat Al-Munafikun terkait peringatan untuk kita sekalian. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ingat, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, dan barang siapa berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Harta benda, ingat, harta adalah titipan Allah, anak adalah titipan Allah. Kadang dengan anak kita lupa dengan Allah, kadang dengan harta kita lupa dengan Allah, padahal itu semua adalah titipan dari Allah. Maka pentingnya kita mengetahui dan menyadari apapun yang Allah titipkan kepada kita harus digunakan di jalan yang Allah ridhoi. Di saat Allah mengendaki kita infak, di situ pula kita harus mengeluarkan harta kita untuk infak. Dan tidak cuma-cuma apa yang kita keluarkan untuk infak. Di awal saya sampaikan bahwa Allah akan memberikan balasan yang berlipat-lipat. Lakukan membaca Al-Quran, lakukan sholat, lakukan infak dengan istiqomah. Maka kalimat Allah di dalam surat Al-Fusilat, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, ya kan, istiqomah, maka dia tidak akan pernah sedih dan tidak akan pernah khawatir, karena sesungguhnya janji Allah adalah surga. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk khotib sendiri dan untuk jamaah sekalian. Sekali lagi, usahakan kita berusaha sekuat tenaga, bersungguh-sungguh untuk menjalankan yang 3 tadi, membaca Al-Quran secara terus-menerus, menegakkan sholat dan infak, dan lakukan dengan istiqomah, bahwa janji Allah akan berlaku untuk kita. Kita insya Allah akan memperoleh kemuliaan, akan memperoleh kesuksesan, bukan hanya dunia tapi akhirat. Akhirat dan dunia insya Allah kita sukses. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.